Menentukan letak gagasan utama dan kalimat utama suatu paragraf. Gagasan utama merupakan pokok pikiran dari sebuah teks. Gagasan utama terletak di awal, tengah, dan akhir paragraf. Kita dapat menemukan gagasan utama dan kalimat utama. Kalimat utama merupakan kalimat inti dalam sebuah paragraf. Kita dapat menemukan gagasan utama dalam sebuah paragraf dengan membaca teks tersebut secara keseluruhan. Selanjutnya, kita dapat menentukan kata kunci teks tersebut. Setelah menemukan gagasan utama dan kalimat utama dalam sebuah teks, kita dapat menyajikannya dalam berbagai bentuk, salah satunya dalam bentuk tabel. Sekarang, kita akan mencari gagasan utama dan kalimat utama pada paragraf di bawah ini. Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia terhadap tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan. Tanggung jawab juga berarti melakukan perbuatan sebagai perwujudan kesadaran dan kewajiban. Setiap orang memiliki tanggung jawab yang harus dilakukan. Gagasan utama berdasarkan teks tersebut adalah pengertian tanggung jawab. Letak gagasan utamanya berada di awal paragraf. Kalimat utamanya adalah tanggung jawab merupakan kesadaran manusia terhadap tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan. Menentukan gagasan utama dari teks yang didengar. Ayo ingat kembali, setiap paragraf memiliki gagasan utama. Gagasan utama dapat ditemukan dari teks yang kita dengar. Gagasan utama dapat terletak di awal, tengah, atau akhir paragraf. Perhatikan langkah-langkah menemukan gagasan utama dari teks yang dibacakan berikut. Langkah pertama, dengarkan teks yang dibaca dengan sungguh-sungguh. Kedua, catatlah kalimat utama yang kamu peroleh dalam teks yang dibacakan. Ketiga, tentukan gagasan utama dan kalimat utama pada teks tersebut. Menentukan informasi penting dari teks yang didengar. Setiap paragraf memiliki gagasan utama. Selain itu, setiap paragraf juga memiliki informasi penting. Informasi penting tersebut ditunjukkan oleh kalimat utama dan berisi informasi umum dari sebuah paragraf. Perhatikan langkah-langkah menemukan informasi penting dari teks yang didengar. Langkah yang pertama, simaklah keseluruhan teks yang akan dibacakan guru dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, catatlah informasi penting dalam bentuk poin-poin dan kata-kata kunci dari teks tersebut. Langkah ketiga, kembangkanlah poin-poin tersebut menjadi kalimat yang utuh. Langkah yang keempat, rangkailah kalimat tersebut hingga menjadi paragraf yang baru. Ayo simaklah teks berikut. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Sekolah merupakan tempat untuk melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar. Lingkungan sekolah harus selalu dijaga kebersihannya. Kebersihan sekolah akan berpengaruh pada kenyamanan lingkungan. Setiap warga sekolah menginginkan agar lingkungannya nyaman.
Judul teks pada bacaan tersebut adalah menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian, kata kunci pada judul yaitu menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Informasi penting yang terkandung dalam teks salah satunya yaitu lingkungan sekolah harus selalu dijaga kebersihannya. Menggali informasi dari teks non-fiksi berdasarkan gagasan utama setiap paragraf. Kita dapat menggali informasi dari teks non-fiksi yang kita baca. Kita dapat menemukan gagasan utama dari setiap paragraf. Gagasan utama itu menggambarkan informasi penting yang terdapat pada paragraf. Membandingkan informasi yang diperkirakan setelah membaca teks non-fiksi dalam bentuk diagram. Berikut ini cara membandingkan informasi setelah membaca teks. Cara yang pertama, perkirakan informasi yang terdapat pada teks non-fiksi dengan membaca judulnya. Kedua, bacalah teks secara keseluruhan. Ketiga, catatlah kembali informasi yang kamu peroleh. Keempat, tulis kembali persamaan dan perbedaan dua cara tersebut dalam bentuk diagram. Berikut adalah contoh menuliskan hasil perbandingan informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Pada bagian atas adalah judul teks. Judul teks yaitu pentingnya kerjasama. Selanjutnya, informasi sebelum membaca teks. Kemudian di sampingnya, informasi sesudah membaca teks. Selanjutnya, pada bagian bawah, kamu menuliskan perbandingannya. Menyimpulkan isi teks. Ayo ingat kembali, setiap teks memiliki gagasan utama. Gagasan utama bisa terletak di awal, tengah, atau akhir paragraf. Kita dapat memperkirakan isi teks non-fiksi dengan membaca judulnya. Setelah itu, kita dapat menuliskan perbandingan dari teks yang telah dibaca. Setelah menuliskan perbandingannya, kita dapat menyimpulkan sebuah teks non-fiksi. Untuk dapat menyimpulkan sebuah teks, kita perlu membaca keseluruhan teks. Setelah itu, kita dapat mencatat kata kunci dan informasi penting dalam teks.